Halo semua, kembali lagi di channel FAC Institute. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengisi format Excel yang diberikan tim training untuk setup database, gitu ya. Nah ini saya sudah menyiapkan data, ada format Excel. Nah ini biasanya nanti teman-teman akan dikasih format Excel seperti ini kurang lebih ya. Nah video kali ini kita akan bahas format Excel yang pertama yaitu format import akun. Nah ini coba kita buka format import akun. Nah ini kan format dari Accurate. Gimana sih cara isinya? Nah ini kita nolin, ini kan udah keisi ya. Oke, nah bagi teman-teman yang belum punya daftar akun, bisa ikutin daftar akun dari Accurate standar gitu ya. Nah ini bagi teman-teman yang udah punya daftar akun sebelumnya, gimana sih cara isinya? Nah, ini templatenya, ini ada tipe akun, kode perkiraan, nama, akun induk, mata uang, saldo awal, kurs, jika asing, dan bertanggal gitu ya. Nah kalau teman-teman nggak ada mata uang asing, kolom ini sebenarnya boleh dihapus ini dua ini sama ini kolomnya boleh dihapus. Oke, nah ini kalau full seperti ini nggak apa-apa. Oke, ini formatnya. Kemudian saya punya sumber data, misalnya saya awal dari Excel gitu ya. Ini cowok saya loh, kayak gitu. Nah gimana sih cara ngisinya gitu ya. Nah ini ada kode akun sama nama akun, ini kan juga sama nih, kode sama nama. Nah ini bisa kita masukin langsung. Oke, nah ini kode sama nama, kode. Oke, kemudian nama. Oke, sudah masuk juga kode dan nama ya. Oke, nah kemudian kita bisa isi di sini akun induk dulu. Yang utama tuh ini dulu. Oke, kode, nama, dan akun induk. Nah, akun induk cara isinya ini ada kas IDR, kas USD, kas SGD. Kalau dilihat dari komponennya kan ini induknya nih yang kas ini yang bold gitu ya. Nah, ini kita isi di sini. Ini itu induk dari tiga akun ini gitu ya. Nah, ini kita coba isi ke bawah. Oke, dan seterusnya. Oke, sudah selesai. Jadi seperti itu ya. Ini induk apa anaknya, induknya mana gitu ya. Nah ini kalau untuk akun induk ya nggak perlu isi gitu ya. Ya, kecuali memang dia apa induk ada masih ada turunannya lagi gitu ya. Itu boleh. Nah kemudian ini akun induk. Kemudian kita isi mata uang. Nah mata uang ini diisi untuk akun yang menggunakan mata uang asing saja. Gitu ya. Nah, misalnya IDR ini nggak perlu diisi IDR gitu ya karena Indonesia. Nah, ini USD. Nah, ini kita isi USD ya. USD. Ini SGD gitu ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini ada USD, SGD, USD, SGD kayak gitu ya. Nah, ini tiga huruf aja ya. Kalau yen misalnya JPY gitu ya. Kemudian yuan CNY gitu ya. USD, SGD, USD, SGD. Nah ini yang tadi saya sampaikan, kalau nggak ada mata uang asing kolom ini dihapus saja, gitu ya. Nah ini diisi untuk saldo, sorry, untuk akun-akun neraca saja. Untuk akun-akun laba rugi nggak perlu diisi, ya. Nah sekarang kita isi saldo awal. Nah saldo awal di sini Accurate di sini diisi satu kolom ya. Isi satu kolom. Nah, misalnya kalau rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, dua kolom, nah ini kita jadikan satu. Oke, nah ini kita satu-satu aja copy, gitu ya, pelan-pelan aja. Jangan lupa teliti ya dalam pengisian. Oke, nah
Yang perlu diketahui di sini adalah kalau untuk akun mata uang asing, di sini diisinya bukan nilai IDR, tapi nilai original currency-nya. Kayak gitu, 1.400.000 ini saldo USD-nya berapa sih? Oh, ternyata $100 ya. Tulisnya di sini 100-nya ya. Kayak gitu. Di sini 100-nya, bukan 1.400.000 gitu ya. Nah, baru di sebelahnya dimasukin kursnya. Kursnya itu adalah 14.000. Oke, contohnya ya. Oke. Nah, ada lagi. Nah, ini ada lagi gitu ya. Oh, ini bukan 3.500.000, tapi 250 mata uang asingnya, kemudian 14.000 kursnya. Gitu ya. Oke, dan nanti ada akun-akun walaupun kita masukin di sini, ini nggak ke import untuk nominalnya karena ini buat kita itu aja, buat kita biar ke copy semua ya. Sebenarnya walaupun kita import ini nggak masuk nih, gitu ya, karena dia masuk ke lewat mana? Masuknya untuk piutang, hutang, nanti ada format import untuk pelanggan dan pemasok lewat sana nanti masuknya, gitu ya. Nah, karena piutang ini kan 40 juta, siapa aja sih 40 juta atas nama siapa aja? Nah, ini makanya nanti nggak ke import, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampai sini udah tadi. Kemudian ini persediaan barang dagang sampai dengan kendaraan. Persediaan barang dagang sampai dengan kendaraan. Oke. Nah, ini juga sama untuk aktiva tetap. Ini juga nanti walaupun kita tulis di sini dia nggak ke import ya. Kayak gitu karena dia ada format importnya sendiri untuk aktiva tetap. Oke, dan ini akumulasi penyusutan juga gitu. Juga sama kita itu. Nah, ini kan akumulasi penyusutan dia itu posisinya aset tapi kredit gitu ya. Nah, ini kita masukin di sini. Oke. Nah, di sini tulisnya minus. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk akun misalnya akun beban ternyata kredit, ya tulis baru minus ya. Jadi dia tampilannya seperti tampilan neraca. Nah, ini hutang juga. Ini kan hutang usaha. Perlu dibikin minus nggak? Nggak perlu, karena memang saldo normalnya dia di kredit. Gitu ya. Nah, ini hutang, kita masukin. Nah, ini juga sama nih. Sorry, ini bukan 4.200.000 kan? Kayak gitu. Nah, ini 300. Masukin original currency-nya. Kemudian 14.000. Tadi kayaknya ada yang kelewat juga. Sebentar. Oh, udah tadi ya. Oke, dan seterusnya. Ya, kita coba masukin lagi yang lain. Yang lain ini ada PPN kurang bayar 5 juta. Kurang bayar 5 juta. Nah, ini nggak usah itu ya, nggak perlu minus ya, walaupun dia kredit ya. Kayak gitu, karena hutang saldo normalnya memang di kredit, jadi positif aja dia. Oke, kemudian modal. Oke. Modal. Sip. Dari tahannya. Ini posisinya profit berarti ya, nambahin modal. Oke. Nah, ini kalau laba ditahannya di debit misalnya kayak gini. Nah, ini kita di sininya baru negatif gitu ya. Nah, selanjutnya akun P&L, akun profit and loss atau akun laba rugi gitu ya. Nah, untuk akun laba rugi ini saldo yang dimasukkan di sini adalah saldo 1 tahun ya, bukan saldo 1 bulan. Misalnya ini kan periode 31 Desember 2020. Nah, yang dimaksud di pendapatan yang ditulis di sini ini bukan pendapatan bulan Desember, tapi pendapatan dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Pendapatan 1 tahun. Gitu ya. Nah, ini kalau cut off-nya per 31 Desember 2020. Kalau cut off-nya di tengah bulan, misalnya 31 Juli gitu ya, 31 Juli 2021. Nah, berarti pendapatan yang ditulis di sini adalah pendapatan dari tanggal 1 Januari. Oke? Gitu ya. Nah, ini coba kita copy. Nah, ini nggak perlu itu ya, nggak perlu negatif ya walaupun dia kredit ya. PP
Ke sini dari HPP. Oke, ini pendapatan bunga bank. Ini oke, kemudian beban administrasi. Oke. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Nah, ini kalau kita sum ya nggak nol ya, karena ini posisi neraca gitu ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Di sini per tanggal ini saldo per kapan sih kita cut off gitu ya. Nah, ini kita isi karena saya 31 Desember 2020 ya, saya masukin di sini 31 12 2020. Nah, ini penulisannya seperti ini ya. Tanggal dulu, bulan, baru tahun gitu ya. Nah, ini kita isi sampai bawah aja. Saya copy sampai bawah. Oke. Nah, kemudian terakhir tipe akun. Nah, untuk tipe akun sendiri ini kita bisa cek nanti di penjelasan kolom. Nah, penjelasan kolom ada bank, ada AREK, ada INTR gitu, inventory gitu ya. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Nah, fungsinya buat apa? Kalau di accurate ini nanti untuk salah satu fungsinya untuk komponen neraca dan laba rugi nanti di accurate. Ini contohnya, misalnya saya buka accurate nih ya. Nah, ini kan ada pendapatan gitu ya. Nah, ini komponen pendapatan, berarti ini komponen yang revenue gitu, akun-akun revenue apa aja kayak gitu. Kemudian akun-akun COGS gitu ya, ini akun-akun beban pokok penjualan. Nah, nanti dari pendapatan dan HPP atau COGS jadilah laba kotor gitu ya. Nah, ini buat salah satu fungsinya untuk komponen laba rugi dan komponen neraca gitu ya. Nah, ini kas dan setara kas, ini tipenya bank di daftar akun gitu ya. Nah, ini mulai kita mapping. Oke. Ini masukin bank itu yang kas dan setara kas yang mana sampai sini kan, bank BCA. Kemudian piutang, nah ini yang setara piutang sampai uang muka pembelian setara piutang ya. AREK kita tulis di sini, AREK. Oke, kemudian persediaan itu berarti inventory ya, inventory. Oke, sampai sini aja barang terkirim. Kemudian biaya di muka dia itu masuknya other current asset, sampai sini. Sip, karena aset semua di sini. Kemudian aktiva tetap, fixed asset kita masukin di sini, fixed asset sini. Kemudian akumulasi penyusutan ya. Yaitu ini akun hutang ya, usaha. Ini sampai uang muka penjualan. Hutang lancar kita masukin di sini. Other current liability sampai sini. Kemudian sorry, ini penjelasan kolom long term kita nggak ada kali ini. Tas kepala 3, kemudian kepala 4 itu revenue sampai sini. Kemudian COGS, oke, kemudian ada expense itu di kepala 6 ini. Kemudian other expense
Other expense itu ini pendapatan lain-lainnya. Nah, ini biaya. Other expense sampai sini. Nah, ini juga other expense juga nih. Oke, kemudian terakhir other income. Oke, nah ini kurang lebih cara isi format import akun untuk Accurate Online gitu ya. Diisi dengan teliti, teman-teman. Selamat mengerjakan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Nanti berikutnya kita akan mengisi format import untuk pelanggan beserta saldonya. Terima kasih.